ikatan yang akan putus. Kata amin. Contoh ikatan adalah ikatan yang sering mengganggu kehidupan kita, baik dari segi penyakit, baik dari segi masalah, punya masalah, kekeluargaan, berhubungan, dan sebagainya. Semua hari ini Anda sudah datang ke tempat ini, Anda harus klaim bahwa ianya sudah putus. Kata amin. Amin. Bila kita ada iman yang berkata ianya sudah putus, maka Tuhan akan bekerja menurut imanmu. Amin. Kalau engkau tidak ada iman, engkau tak lihat pekerjaan Tuhan yang terjadi dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Mari buka Alkitab Anda, Kisah Para Rasul bab 3. Kisah Para Rasul bab 3. Oke, saya akan baca. Tajuknya orang lumpuh disembuhkan. Kata amin. Siapa yang percaya hari ini Tuhan akan sembuhkan dia? Kesembuhanmu harus engkau terima setiap hari. Kata amin. Setiap kali kita mencari Tuhan, roh kita disembuhkan. Amin. Nah, jangan kata oh yang sakit saja akan sembuh. Tapi kita yang kalau lalui kehidupan yang ada stres, bimbang, beban berat, pikiran negatif, kita juga perlu kesembuhan. Kata amin. Ya, jadi kesembuhan secara total. Ini adalah maksud Tuhan, penyembuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi pada suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke rumah Tuhan pada pukul 3 petang, yaitu masa pertolongan. Di situ, di pintu yang disebut pintu indah, ada seorang lelaki yang kakinya lumpuh sejak dia dilahirkan. Tiap-tiap hari dia dibawa ke situ untuk meminta sedekah daripada orang yang masuk ke rumah Tuhan. Apabila dia nampak Petrus dan Yohanes sedang masuk ke rumah Tuhan, dia meminta sedekah daripada mereka. Mereka memandang dia, lalu Petrus berkata, "Pandanglah kami." Kemudian orang itu memandang mereka dan berharap akan mendapat sesuatu daripada mereka. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Aku sama sekali tidak mempunyai uang, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Lalu Petrus mengangkat tangan kanan orang lumpuh itu dan menolong dia bangun. Seketika itu juga kaki dan pergelangan kaki orang lumpuh itu menjadi kuat. Lalu dia melompat bangun dan mula berjalan ke sana kemari. Kemudian dia masuk ke rumah Tuhan bersama-sama Petrus dan Yohanes sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan dan memuji Allah apabila mereka mengenali dia sebagai peminta sedekah yang biasa duduk di hadapan pintu indah di rumah Tuhan. Mereka heran dan kagum melihat apa yang berlaku kepadanya. Kata amin. Ya. Jadi lihat saudara, dalam kehidupan kita ini, setiap hari kita sebenarnya tidak lari seperti orang yang minta sedekah. Setiap hari kita memerlukan. Setiap hari kita memerlukan. Paham kata amin? Kita perlu. Jadi kita ada keperluan setiap hari. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu jalani kehidupan kita, kita perlu pakaian, kita perlu kesehatan yang baik, kita perlu oksigen. Semua yang kita perlu ini, itulah yang dirisaukan oleh orang-orang di dunia. So that's why orang yang lumpuh ini dia risau karena orang lain ada makan, dia mesti mau makan. Orang lain ada pakaian, dia mesti mau. Orang yang, jadi dia minta simpati dari orang yang lalu-lalu ke rumah Tuhan. Dia minta simpati. Oke? So pada saat dia minta simpati, orang memberi sedekah, apa yang dia dapat dari orang akan dia pakai dan besok dia minta sedekah berulang-ulang. Tapi apabila dia jumpa dengan hamba Tuhan Petrus dan Yohanes di sana, Petrus dan Yohanes melihat dia
Hari itu mereka pikir Petrus dan Yohanes akan bagi duit kepada dia. Tetapi apa yang jadi? Petrus dan Yohanes kata, saya tak bagi duit dengan kamu hari ini. Kamu tengok saya. Lalu bila dia tengok si Petrus, Petrus kata begini, dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Lalu orang itu berjalan. Kata amin. Apa biasanya adalah kalau kita minta simpati orang, apa yang kita dapat dari orang besok habis begitu saja. Tapi if you can turn your life untuk minta Tuhan come to your life, kau tidak lumpuh in spiritual. Your spirit will move forward. Rohmu akan jadi kuat. Kata amin. Karena dunia ini telah dikuasai oleh roh-roh gelap. Jadi apabila kita percaya kepada Tuhan, kita dapat mengalahkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh roh gelap ke dalam hidup kita. Caranya adalah kita perlu Tuhan. Kata amin. Amin. So sometimes dalam hidup ini kita rasa, oh saya perlu kerja, saya perlu duit, saya perlu sehat, saya perlu jaga anak, saya perlu jaga ini, saya perlu buat ini, saya perlu buat itu. Jadi bila kau lihat apa yang kau perlu itu, kau minta pertolongan orang, kau bekerja keras supaya kau dapat apa yang kau perlu. Every day life is like that, kau sama seperti orang lumpuh ini. If you lalui kehidupan harianmu setiap hari seperti itu, tetapi Anda ada waktu ke gereja, Anda baca Alkitab, Anda bertumbuh dalam firman Tuhan, Anda ada hubungan dengan Yesus setiap hari dalam setahun, apa yang kau lakukan perkara yang sama itu, tapi pas tahun bila kau kenal Tuhan, hidupmu akan di-upgrade oleh Tuhan sendiri. Karena hidup kita bukan ditukar, bukan di-upgrade oleh dirimu, melainkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata amin. Amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. So ingat, apa yang kita boleh dapat dari orang adalah keperluan besok kau pakai habis, kau perlu cari orang. Tapi apa yang kau dapat dari Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan di dalam Tuhan semuanya ada. Kata amin. Amin. So that's why bila orang sudah mula fokus kepada Tuhan, kebimbangannya dia dapat lalui dengan baik. Proses kehidupannya akan dia lalui dengan damai di dalam Tuhan. Kata amin. Praise the Lord. Ya, kalau Anda tidak memiliki damai di dalam Tuhan, imagine kalau Anda tak memiliki damai di dalam Tuhan, kau susah untuk melihat mujizat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah berfirman, teguhkan hatimu. Kalau hatimu lebih lemah dan tidak percaya, maka sebab itulah kau mudah diganggu bimbang, perasaan tak confident dan sebagainya. Itu mengganggu kau. Dan bila hatimu berselaru, Tuhan tidak dapat bekerja karena hatimu sudah fokus kepada keduniaan. Tapi kalau hatimu bercelaru, kau tukar, kau berdoa, kau fokus kepada Tuhan, Tuhan beri kau damai. Dari damai itu baru Tuhan datang ke mujizat dalam hidup. Amin. Kalau kau tak berdamai dengan Tuhan, mujizat susah untuk dilihat. Amin. Praise the Lord. Jadi seperti mana Petrus bagi tahu orang ini tadi, pandang saya, sebab yang dia pandang adalah sedekah. Nah, hari ini lihat hamba Tuhan, lihat Tuhan di dalam dia, dan Petrus kata dalam nama Yesus, dan dia percaya, lalu dia disembuhkan. Kata amin. Saya percaya message ini kelihatan simple, tetapi hanya Anda tahu nanti bila Anda balik ke rumah di bilik waktu Anda kesorangan. Anda perlu tunjuk dengan Tuhan. Benarkah kau tak perlu firman-Nya? Karena Anda yang datang ke tempat ini telah Tuhan lihat bahwa kita semua ada pergumulan setiap hari. Kita perlu Tuhan. Kata amin. Praise the Lord. Nah, jadi kita memang meminta dari orang, kita memang hidup bersama orang. Tetapi ingat, yang lebih kita minta adalah Tuhan. Maka hidupmu akan dirubah. So kalau Anda bekerja, bisnis, buat itu, buat ini, buat itu,
hidupmu hanya akan begitu saja. Oke? Karena hidupmu hanya dapat di-upgrade oleh Tuhan. So that's why kalau orang itu kata, tidak, saya sudah berubah, sebab dulu bisnis saya untung 10.000, sekarang sebulan 100.000. Tapi kamu lihat, waktu 10.000 cukupkan duitmu, waktu 100.000 cukupkan duitmu. Sebab banyak bisnismen 100.000, 1 juta pun tak cukup, masih sama orangnya. Ketagihannya masih sama, kegilaannya masih sama, addictionnya masih sama, nafsu semakin kuat, ya, hidupnya sama. Cuma dia lihat jumlah yang besar, tapi hidupnya masih sama, hanya dia saja yang tahu. Sebab saya mengenal banyak bisnismen, ya, kawan-kawan saya dulu bila berjumpa dengan saya beritahu Anda, hanya bila personal dengan mereka, barulah air matanya menitis. Di depan Anda, mereka tidak akan menunjukkan perkara seperti itu. Di depan Anda boleh minta sponsor JC bola, apa dia bagi. Tapi di belakang Anda tidak ada orang tahu betapa dia memerlukan, karena tak pernah cukup dalam hidup. Jadi jangan menilai orang dengan apa yang kau lihat. Hidup kita ini hanya dinilai oleh Tuhan, dan bagaimana kita tahu hidup kita baik? Kalau ada Tuhan dalam kita, baru hidup kita baik. Paham kan? Amin? Amin? Ya. Ada orang di luar boleh kata begini, saya tak pernah berdoa, saya tak ke gereja, tapi hidup saya baik. Don't tell lies. Sebab Anda sudah ada roh antikristus. Roh seperti itu menyesatkan orang supaya tidak ke gereja. Hidup saya baik saja, saya tak berdoa, saya hidup bagus, gaji saya besar, rumah besar. I tell you, jangan tipu dirimu sendiri. Banyak orang yang sudah glamour bunuh diri, banyak orang yang sudah achieve banyak duit bunuh diri. Kau tak terkecuali, melainkan bila kau ada Roh Kudus dalam hidupmu, baru kau ada amanah. Kau boleh panggil siapa saja yang kau rasa hidupnya bagus, jumpa. Kalau saya jumpa, dia kata hidupnya bagus, kalau saya tanya, kalau tak berdoa, ada percaya Tuhan Yesus? Dia kata tidak ada masalah. Apa yang cakap dengan saya? Cakaplah apa kau mau, tapi saya tahu hidupmu tidak mudah. Karena kita semua telah lalui itu. Amin. Ya, kita semua telah lalui. Hanya ada Tuhan, hidup kita boleh damai. Karena damai sejahtera Tuhan datang bila kita terima Roh Kudus. Kata amin. Kata amin. Nah, kalau Anda tak percaya, Anda lihatlah firman Tuhan yang berkata, Roh yang ada di dalam kita telah mengalahkan dunia. Kata amin. Maksudnya Roh Kudus ada dalam kita telah mengalahkan dunia. Haleluya. Jadi apakah yang orang cari di dunia ini? Orang dunia mungkin ada yang fokus gila glamour, gila kaya, gila tunjuk harta, gila ini, gila itu. Jadi intinya orang dunia, itulah Tuhan kata, saya tak dapat berbicara denganmu karena otakmu duniawi. Sudah saya kata tadi, kalau kau terlalu dunia, semuanya gila. Oke? Jadi oleh itu Tuhan datang kepada kita, damai sejahtera besertamu, damai sejahtera besertamu. Bila kau damai, kau tak perlu gosip orang. Kenapa orang gosip orang lain? Kenapa orang kutuk orang lain di belakang? Kenapa dia kutuk kawannya di belakang? Sebab dia mau lebih hebat. Paham tidak? Dia mau put down orang supaya orang lihat dia tinggi. Kalau Anda di dalam Tuhan, Anda sudah damai dalam Tuhan, perlukah Anda minta respect orang? Tidak perlu. Sebab kau memang perlu di respect. Paham tidak? Kalau orang tahu kau kenal Tuhan, dia tahu kau bukan penipu. Kalau orang tahu kau kenal Tuhan, dia tahu kau perlu waktu berdoa. Oke? Paham tidak? Jadi dalam kehidupan kita, bila kita hidup dengan Tuhan, percayalah, yang kita cari selama ini, baik kesembuhan, keuangan, baik dalam kebahagiaan dan sebagainya, ya, semua itu perlu penyembuhan. Dan yang kita cari adalah bukan penyembuhan. Karena kalau kau cari penyembuhan, kau mungkin pikir kesembuhan kalau tak ada di sini, ada di tempat lain, ada dengan orang lain, mungkin pergi ke dukun, mungkin pergi ke orang-orang yang lain, ada penyembuhan juga. Jadi hidupmu tak benar.
So, yang engkau perlu cari adalah bila kau sakit, cari Tuhan, karena dalam Tuhan ada penyembuhan. Kata amin. Praise the Lord. Kalau engkau cari penyembuhan, seriously saya beritahu Anda, tinggal di tempat ini Anda mungkin pergi ke dukun. Sebab yang kau cari penyembuhan, kau tak cari Tuhan. Tapi what can people do to you? Dukun itu juga manusia. What can they do to you? Apa yang dia boleh ubah hidup? Sedangkan Alkitab kata hanya Tuhan boleh ubah hidup. Amin. Praise the Lord. Kalau tak percaya, carilah mana-mana bahala di dunia ini, baik sembah batu kah, sembah apakah, sembah matahari kan, black magic kan dan sebagainya. Minta nyawa. Bolehkah mereka bagi nyawa? Siapa yang hidupkan kita? Hanya Tuhan. Kalau Tuhan kata nyawamu tak ada hari ini, kau tak ada. Ego macam mana action kau sekalipun, we have nothing compared to God. Hanya karena kasih setianya kita masih hidup sampai ke hari ini. Haleluya. Jadi segala apa yang datang kebaikan dalam kita itu semuanya Tuhan. Kita tak boleh salah tangkap. Ada orang kata saya sembuh selepas dokter itu bedah saya. Saya beritahu Anda, puji Tuhan, bila dokter itu bedah, dia tahu tentang pembedahan. Praise the Lord. Tapi lepas dia bedah, siapa yang sambung kulitmu itu? Dokter ke Tuhan? Selepas pembedahan, kau tak dapat berjalan. 5-6 bulan lepas itu, kau berjalan. Siapa yang bagi kau berjalan? Dokter ke Tuhan? Ya, that's why, walaupun Anda di hospital berdoa, tapi saya beritahu Anda, kalau nasihat dokter, ambil pil ini, ambil obat ini, ikut saja dan berdoa. Tapi kau tahu bahwa kesembuhan bukan dokter datang dari dokter. Kesembuhan memang datang dari Tuhan, maka carilah Tuhan. Tuhan akan sembuhkan sakit penyakitmu, kehidupanmu, keluargamu, kebahagiaanmu, dan segala-galanya. Kata amin. Apa yang kau lihat di dunia ini, Tuhan kata itu Anda harus berhati-hati dengan penipuan. Ya, dengan penipuan. Ia boleh mengaburi mata manusia, tapi ianya tidak beruntung bagimu. Oke? Ya. Dia mudah-mudah saja. Kalau contoh orang itu suami istri ada masalah, lalu si suami datang jumpa saya beritahu, mereka sudah jumpa dukun sekalipun, tapi tidak juga berubah. Saya kata, apa yang dukun buat dia dapat? Dia ambil baju dia dukun kata bawa baju istri kamu. Dia bawa baju istri dia jumpa dukun. Dukun itu jahit di depan dia, baju dia dan baju istri bercantum. Bajunya bercantum, orangnya tidak. Ada lagi satu case. Ini si istri pula. Si istri datang jumpa saya. Dia kata, pastor ada benda saya mau tunjuk, tapi saya tidak mau tunjuk depan orang. Apa dia? Dia buka wallet dia bagi saya gambar dia. Nah, ya kenapa bagi gambar kamu dengan saya? Tengok belakang, ada gambar suami. Saya kata, kenapa gambar kamu dengan gambar suami digam begini? Kata, dukun gam. Dukun itu mungkin letak asap, kemenyan, kapal, ada ini saya sudah cantum. Itu sudah cantum, sudahlah. Kamu bayar saja bagian itu. Tapi tidak berubah pun. Oke? Tidak berubah. Lalu saya kata, kalau begitu keluarkanlah apa yang ada dalam pos kamu itu. Ya memang betul, dukun bukan saja bagi gambar, ada lagi benda-benda lain yang diberi. Contoh seperti minyak, kain, ada kain hitam, kain kuning. Kepulang dukun itulah warna apa yang suka dibagi. Oke? Ya. So, apabila perkara ini terjadi, you see, apa yang kita mau kan? Apa yang kita mau? Dunia boleh kaburi kita dengan suka-suka. Apa yang kita mau? Ya. Hari itu ada satu orang yang
baru kena deliverance. Dia kata sampai dia ikut cara rawatan orang itu, suruh dia macam-macam, ikut tengok bacaan ayat-ayat dan sebagainya, tapi tidak juga sembuh-sembuh, masih gangguan roh. Puji Tuhan, selepas kena deliverance dia sudah disembuhkan. Amin. Ya, dan juga sudah bersaksi di sini. Saya sangat bersuka cita karena di sini penyembuhanmu bukan setakat sakit sembuh. Itu yang kedua. Yang pertama, ikatan roh yang membuatkan kau sakit itu, yang membuatkan kau menderita itu, itulah yang kita harus kalahkan. Kata amin. Sebab pertama sekali, karena kita jauh dari Tuhan, karena kita lahir dulu. Semua kita di sini, saya percaya, waktu kita lahir dulu, saya tak tahu kalau ada, bila Anda lahir sini, Anda terus anak pendeta, anak pastor, ada kan? Tak ada. Nah, lahir-lahir saja memang lahir dalam keluarga kita biar orang kata. Nah, jadi kita lahir saja kita tengok kehidupan di kampung, kita ikut cara orang kampung, orang enjoy, kita orang pergi sana ikut saja. Jadi kita tak tahu apa yang benar. So, all the thing yang kita buat itu, semua perkara itu membuatkan kita tidak sadar bahwa kita akan diperhatikan oleh roh gelap yang cuba mengikat kehidupan kita. Bila dia lihat kita mula ke gereja, dia cuba datangkan kesusahan supaya kita tak ke gereja. Dia cuba halang kita supaya tidak ke gereja. Sebab dia takut kehilangan kita. Roh itu takut kehilangan engkau. Sebab dia anggap engkau sudah jadi hamba dia, alat dia, dan sebagainya. Dan kalau roh-roh ini ya, kalau dia hidup, kalau dia lihat sekarang ini, ada orang yang kalau perempuan selalu mimpi ada lelaki datang tidur dengan dia, ataupun lelaki selalu mimpi perempuan datang tidur dengan dia. Roh itu sudah mau kawin dengan kau. Roh itu sudah menjadi suami atau istri. Maka dia akan hidup dengan kau. Walaupun kau ada suami, kau ada istri kan, dia tidak kira, dia akan hidup dengan kau, tapi dia akan rosakkan rumah tangga. Jadi perkara ini akan terjadi sampailah engkau cari Tuhan Yesus dan engkau akan terima. Tapi kalau kau tak cari Yesus, kau akan cari tradisional, kau akan cari dukun, kau akan cari black magic, kau akan cari semua. Itulah yang buatkan dia lagi ketawa, saudara. Kamu bagi dia makin gemuk. Ya, kamu akan bagi dia semakin gemuk. Sebab engkau asyik bawa dia jumpa-jumpa dengan konco-konco dia. Tapi once kau bawa dia ke gereja, lalu didoakan, itulah kita lihat ada yang seperti ular melangkah, ada yang menggeletar semua dan terus itu keluar dari dia, itu semua praise the Lord. Oke, itu kita tidak boleh rasa malu sebab sekali dia keluar, itu sudah berubah. Amin. Dari orang lumpuh tadi kamu lihat, kalau rohmu lumpuh, kau kelihatan ceria, kau kelihatan baik, tapi sebenarnya itu penuh pura-pura. Ya, kalau tidak ada Roh Kudus dalam kau, hidupmu akan kau coba tunjuk orang kau bahagia. Kau coba tunjuk orang kau ada harta. Kau coba tunjuk orang kau ada pangkat. Kau coba tunjuk orang hidupmu bagus. Inilah dilakukan oleh manusia di dunia. Coba tunjuk yang baik, tunjuk yang baik, tunjuk yang bagus. Kau coba. Tapi pergilah tanya dirimu kalau kau tak berdoa. Kau hanya pretending, berpura-pura di depan orang, di belakang orang. Kesedihan itu, saya beritahu Anda, inilah waktunya kita cari Tuhan. Kata amin. Supaya itu tak berpura-pura. Lagi satu, kalau kau banyak berpura-pura, apa untungnya? Kalau kau pura-pura banyak duit, padahal kau tidak banyak duit, kau pura-pura, orang akan datang cari kau, suruh belanja, suruh ini. Akhirnya bila kau mau pura-pura lagi, kau sampai berhutang untuk tanggung mereka, akhirnya kau sendiri yang susah. Oke? Jadi Tuhan tidak menguji orang, membawa pencobaan, tetapi manusia yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Oke, so ingat ya, hanya Tuhan. Dan oleh itu yang merendahkan diri, Mazmur 147 ya, di Mazmur 147 ayat yang ke-6, Tuhan telah
menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan tinggikan dia. Kata amin. Praise the Lord. Ya, Tuhan yang akan menghidupkan rohmu, Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi orang yang berharga di dunia ini. Tuhan akan mengangkat engkau dari orang yang dilihat dunia ini tak berharga, tetapi menjadi harapan banyak orang. Paham kata amin? Praise the Lord. Ya, jadi Tuhan mengangkat orang yang merendahkan dirinya. Siapakah yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan? Di gereja mudah saja kalau kita kata mau rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ya, saya rendah, Tuhan tinggi. Saya rendah, Tuhan tinggi. It's true, betul. Tapi itu baru basic. Tapi kalau kau balik ke rumah, kau tak mau ada hubungan dengan Tuhan, kau tak berdoa, kau tak baca firman-Nya, kau tak cari Dia setiap hari, kau tak rindu Dia pun, sebenarnya kau bukan rendah diri, kau masih tinggi diri, sebab kau rasa kau tak perlu Dia. Orang yang rendah diri adalah orang yang mau baca firman, orang yang mau berdoa, orang yang mau cari Tuhan, orang yang kata dirinya perlu Tuhan. Ini orang yang rendah diri. Paham amin? So, kalau engkau balik ke rumah, engkau tidak mau cari Tuhan, engkau tak mau lakukan apa yang Tuhan mau, maka Anda harus tahu kenapa keadaan hidupmu seperti itu. Ya, paham tidak? Nah, sometimes ada orang yang datang minta hidup, kita tanya dia, kalau Tuhan sembuhkan engkau, maukah engkau cari Tuhan? Dia bilang, saya tak pasti. Kalau tak pasti, lebih baik. Sebab apa? Sebab dalam Injil Matius berkata, roh yang keluar dari badan orang itu, nanti bila dia keluar, dia akan datang bawa 7 kali ganda roh lain. So kalau dia tidak buat keputusan untuk cari Tuhan, dia mau kesembuhan saja. Hari ini dia sembuh, besok berusaha 7 lagi roh lain masuk ke dalam dia. Dia kata 7 times. So kalau 10 roh di dalam tubuh dia, 7 times maksudnya darab 7, 70 masuk sekaligus ke dalam badannya. Jadi kehidupannya akan jadi lebih teruk, dan dia akan salahkan, kenapa saya pergi ke gereja hidup saya makin teruk. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau, kalau kau mau disembuhkan hari ini, engkau pastikan, kalau saya disembuhkan, saya mau ke gereja, saya mau cari Tuhan, saya mau rendahkan diri, saya mau belajar firman Tuhan. Percayalah, Tuhan tidaklah begitu jahat sekali dengan. Ada orang kata saya mau ikut dia, tapi saya alkoholik, saya tak dapat berhenti minum arak. Jangan dulu pikir berhenti, cari Tuhan dulu. Nanti, sebab sekarang ini kalau kau mau berhenti pun katakan kekuatan datang dari Tuhan. Tapi bila kau mau Tuhan, pandailah Tuhan berikan kekuatan untuk berhenti. Cuma mau tak mau saja. Oke? Cuma mau tak mau saja. Praise the Lord. Ya, jadi ada orang kata tak dapatlah kalau saya mau berhenti addiction ini, sebab hari-hari dia kena minum. Kalau tak minum dia akan rasa dirinya tak normal. Pernah dengar orang kata seperti itu? Kalau dia sudah biasa minum, kalau tak minum tak normal. Jadi sampai tahap itu sekali addiction dia. Oke? Dia sudah sampai tahap addict seperti itu. Alright. So, bila dia datang ke gereja dan didoakan, kita kata kalau kamu mau disembuhkan dari kawan kamu kah, dari masalah kamu kah, dari apapun problem kamu kah, dan masalah keluarga kamu kah, masalah rumah tangga kamu kah, ya, sebab sama ada kamu percaya atau tidak, selama saya melayani, selama saya melayani, selagi seorang suami itu seorang yang addiction dalam judi, arak, ataupun perangai-perangai gila perempuan, especially perangai-perangai seperti itu, saya tak pernah lihat istrinya datang kepada saya dan kata, saya sangat bahagia kawin dengan dia. Betul? Belum ada.
Tidak ada yang kata, suami saya seorang pemabuk. Kamu dia mabuk dengan geram di rumah. Setiap hari dia mabuk. Dia bukan mabuk untuk gawai saja, setiap hari mabuk. Kalau sekali skala itu lain cerita. Ini sudah setiap hari dia. Kalau dia sudah mabuk, dia akan marah di rumah, dia akan beremosi di rumah setiap hari. Dan dia tak pernah saya jumpa istri yang kata, setiap hari dia mabuk, dia emosi, dia pukul anak. Dan saya rasa sungguh bahagia sekali. Tak pernah. Kalau pernah pun saya rasa Firman pernah pukul dirimu sendiri. Oke? Jadi Lalu kita suruh dia berhenti, dikatakan tanpa berhenti. Kenapa? Dia sudah pilih untuk tidak mau berhenti. Maksudnya dia sudah pilih untuk tidak mau hidup baik. Betul tidak? Kita suruh berhenti sebab supaya hidupnya baik, keluarganya jadi baik, supaya Tuhan boleh masuk campur dalam hidupnya. Tapi dia tak mau. Betul tidak? Ya. Jadi kadang-kadang kita ini manusia, kita rasa apa yang kita suka itu membuatkan kita lupa apa yang baik. Betul tidak? Coba hati-hati. Kalau Anda suka perkara di dunia ini, ada perkara yang kau sampai suka sangat sampai kau tahu itu salah, masih suka buat, maka Tuhan kata berhentilah. Oke? Ya, kalau susah mau berhenti, itulah carilah Tuhan, maka kekuatan akan ada. Amin. Semua kita di sini dulu juga ada perkara-perkara lama yang susah kita melepas. Tapi kita tidak kata saya tak dapat lepaskan perkara itu macam mana saya mau ke gereja. Betul tidak? Kita ke gereja dulu. Kekuatan itu ada dan kita akan lihat perkara lama itu tidak akan cari kita lagi. Paham tidak? Nah, jadi karena perkara itu boleh cari kembali. So kita harus lepaskan diri kita dari perkara seperti itu. Oke, dan kalau kita lihat tadi ya, orang yang duduk minta sedekah, bila dia jumpa dengan hamba Tuhan, dia terima Tuhan, hidupnya bukan lagi minta sedekah, dia sudah jadi normal, dia sudah boleh bekerja, dia sudah jadi orang yang tidak perlu minta sedekah, dia sudah di-upgrade. So, kalau Anda tidak cari Tuhan, rohmu sama seperti roh yang minta sedekah. Rohmu mengharapkan orang, rohmu harap itu, harap ini, harap itu, harap orang ini, harap orang itu, harap. Dan bila engkau rasa mereka tak boleh percaya, kau sumpah seratan mereka, kau benci, kau geram dengan mereka dan sebagainya. Kau rasa mereka tak boleh diharap dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda masih tahap mengemis. So that's why kau kena cari Tuhan. Perkataan kesat masih keluar dari mulutmu. Perangai yang tidak bertobat masih ada dalam hidup. Kenapa? Karena kau masih mengemis in spirit. Sampailah engkau jumpa Tuhan. Jadi bila engkau jumpa hamba Tuhan, ya, contoh kita ini yang percaya sudah jadi hamba Tuhan, orang datang kepadamu, bila engkau doakan mereka, mari kita berdoa bahwa mereka belajar firman Tuhan dan mereka mau berubah. So, it is very important untuk kita mendoakan mereka. Lalu apa yang jadi adalah they will see God and their life will different. Kata amin. All the thing in the past akan ditinggalkan. Addiction yang tidak dapat dilepaskan akan dilepaskan. Perkara-perkara lama yang susah untuk dilupakan akan dilupakan. Kenapa? Karena dia sudah mula melihat Tuhan dan menerima Tuhan dalam hidupnya. Kata amin. Praise the Lord. Sebab itulah orang yang mencari Tuhan, perangainya tidak sama dengan waktu dia belum kenal Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau Anda rasa susah saya mau berubah, maksudnya kau carilah Tuhan lagi. Percayalah, kuasanya akan mengubah hidup. Kita tak dapat angkat diri kita sendiri, tapi bila kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan angkat kita.
Sebab itu Yesus bila dia bawa khotbah di atas bukit itu, dia kata, berbahagialah orang yang sakit akan sembuh, yang lemah akan jadi kuat, yang buta akan melihat. Betul tidak? Yang miskin akan menjadi kaya. Haleluya, praise the Lord. Maka kita semua perlu kesembuhan, kita semua perlu kekuatan, kita semua perlu berkat kelimpahan. Tuhan tidak pun menulis di Alkitab bahwa kita harus jadi miskin, tidak. Oke, tapi Tuhan ada menjanjikan berkat kelimpahan. Kata amin. Praise the Lord. Haleluya, puji Tuhan. Oke, jadi message-nya sampai di sini. Oleh itu, marilah kita berdoa ya. Kita berdoa. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mau bawa satu cerita di dalam Alkitab itu. Ada seorang lumpuh yang baring di tepi kolam. Pernah dengar, pernah baca cerita itu? Dia baring di tepi kolam itu, dan kolam itu pakai season. Ada waktunya malaikat akan datang mandi di kolam itu. Malaikat datang turun kolam itu, dan siapa yang pertama sekali terjun ke kolam itu, apapun penyakitnya akan sembuh. Dan dia lumpuh, dia tak dapat pergi terjun sebab orang lain akan lebih maju dari dia. Bila Yesus lihat penderitaannya itu, Yesus dekat dia. Yesus kata, maukah kau sembuh? Dia kata, macam mana saya mau sembuh? Kalau malaikat itu datang, orang lain yang dulu, bukan saya tak dapat bergerak pun badan saya lumpuh. Oke, Yesus tanya, maukah kau sembuh? Lalu bila dia tengok Yesus, dia paham maksud Yesus. Jangan tengok kolam, tengok Yesus. Paham amin? Bila dia tengok Yesus, Yesus kata, bangun, angkat tilam. Bangun tidak dia? Dia bangun, dia angkat tilamnya. Ya, jadi dia bangun, dia angkat tilamnya. Saya imagine ya. Dalam pimpinan Roh Kudus lah, saya baca firman itu, saya imagine saya ikut Yesus waktu itu. Saya tengok orang lumpuh itu. Lalu saya imagine begini, saya tak tahu, tapi imajinasi saya itu ada lebih juga istilah. Waktu Yesus sudah kata, angkat, bangun, angkat tilam. Lepas itu orang itu bangun, angkat tilamnya. Yesus jalan. Tiba-tiba saya imagine, kalau orang itu cakap dengan saya, perlu ke saya angkat tilam? Dan Roh Kudus begitu saya, kalau orang tanya seperti itu, begitu dia. Perlu, sebab kau tak tinggal di sini lagi, kau sudah di tempat lain. Paham amin? Kau bukan lumpuh di sini lagi, kau harus berada di tempat lain. Amin, puji Tuhan. Kau harus angkat tilammu. Jangan bila kau sembuh, kau pergi tidur sana balik, lumpuh baliklah kau sana. Oke? Sebab in spirit you are different. Orang yang tadi itu, dia lumpuh, dia mungkin tak lihat, mungkin ada roh yang mengikat dia, mengikat kakinya dan sebagainya. Bila Yesus kata, berjalanlah, ambillah, angkat tilammu, semua itu sudah lepas. Dan roh Tuhan sudah ada di sana. Lalu malaikat-malaikat Tuhan sudah mengelilingi orang ini. Dia tak akan biar orang ini tinggal di sini. Dia akan bawa orang itu ke tempat lain. Paham amin? So that's why, kalau Anda mengenal Tuhan, kalau tempat tinggalmu dari kecil, Anda tinggal di sana. Tapi ada suatu ketika bila Anda sudah kenal Tuhan, Tuhan kata, kau pindah, pergi tinggal di sini. Pindah saja, jangan segan. Paham tidak? Especially kalau kau sudah beli rumah baru, tinggal saja di rumah baru. Kalau tempat itu telah disediakan Tuhan, ini untuk kau tinggal sini, kau tinggal saja. Sebab there is certain thing in this life, environment kamu itu ada roh yang mengikat. Paham tak? So kalau kau tak pray over di sana, kalau tak mampu mau bertahan di sana, you go. Tengok di tempat lain akan terjadi. Oke? Praise the Lord. Ya, so ingat, bila Yesus sembuhkan orang itu, dia tak mau orang itu tengok kolam. Saya mau terjun tapi tak dapat. Malaikat datang, saya mau terjun tapi tak dapat. Saya mau terjun tapi dia asyik pikir kolam. So sometimes
pikiran kita ini terlalu fokus kepada masalah kita di dunia ini. Jadi sampai kita tidak lihat Yesus. Tapi sebaliknya bila kita lihat Dia, di dalam Dia itu ada penyembuhan, pemulihan, semua ada di dalam Dia. So this is the time untuk kita beralih. Kalau Anda rasa hidup saya akan kaya kalau saya bisnis, hidup saya akan jadi lebih maju kalau saya buat ini, itu semua perkara yang selepas-lepasnya. Yang pertama, cari Tuhan. Amin. Praise the Lord. Ya, sebab hidup tak semudah yang disangka, betul tidak? Mudah saja orang approach kamu, mari join saya bisnis, tengok orang itu bisnis itu sudah kaya. Betul kan? Mudah itu, kalau join kau terus kaya macam orang ini. Tidak ada perkara mudah di dunia. Dan betulkah orang itu kaya pun belum tahu. Betulkah hidupnya senang pun belum tahu. Ya, oke. Nah, saya pernah jumpa orang ini, seorang pemuda ini beritahu. Dulu dia bisnis, macam mati lebar lah, mau bawa orang ke dalam bisnis dia. Apa yang dia buat? Kalau waktu meeting, dia sewa kereta. Dia sewa kereta mahal supaya orang lihat dia sudah berjaya. Padahal bila jumpa masih mau pinjam duit. Jadi imagine, duduk makan dengan kita pun mau tunggu kita bayar. Tapi waktu dia meeting sewa kereta mahal supaya orang lihat dia sudah pangkat ini lalu keretanya mahal, sport car. So, kalau begitu permulaan hidupmu, bukan engkau saja, orang yang hidup dengan kau, istri, anak-anakmu juga yang susah. Sebab hidupmu terlalu banyak pretending. Sifat pretending ini bukan datang dari Tuhan. Sifat pelakon-lakon ini, pelakon jadi baik, pelakon jadi kaya, ini semua bukan dari Tuhan. Tuhan tak perlu pelakon pun, di dalam Dia ada kekayaan. Kata amin. Agar kita cari Dia. Jangan kita terlalu menginginkan harta seperti orang lain. Padahal kalau kau cari itu, kau tahu kau akan hilang kebahagiaan, kau akan hilang damai di dalam Tuhan. Lebih baik kau hidup damai dengan Tuhan, tak perlu bersaing dengan orang supaya hidupmu senang. Betul tidak? Ya. Biarlah kalau orangnya sama dengan kamu, semua naik kereta bagus, kau masih naik kereta skengeng, tapi kau tak berutang lagi. Tiap bulan orang baris tiga bank, bayar kereta, bayar rumah, tahu tak? Kita mesti ATM, bayar. Kau sudah habis loan, oke lah, relax, biar relax, tak perlu gaduh-gaduh lagi. Perkara seperti itu, kan kita senang, betul tidak? Kau tak perlu bersaing dengan orang. Oke, amin, puji Tuhan, praise the Lord. Tapi kalau engkau mampu, why not? Betul tidak? Maksud saya tidaklah kita ini Kristen harus pakai yang buruk. Kalau engkau mampu, kau lihat tahu kemampuan, kau mampu pakai yang baik, pakailah yang baik. Amin. Kita juga tidak cincai. Oke, praise the Lord. Jadi puji Tuhan. Cuma jangan sampai karena harta engkau susah. Sebaliknya engkau harus ada harta dan engkau harus senang. Amin. Puji Tuhan, praise the Lord. Jadi sampai di sini, mari kita berdoa. Kita akan memberi ya, seperti tadi dikatakan, memberi untuk offering, itu gift kamu. Yang satu lagi untuk misi, untuk bantu misi penginjilan kita ke tempat-tempat lain juga. Ya, sebab pelayanan kita bukan hanya di Uci, tapi juga di kota-kota yang lain. Ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan mau datang dalam ministry kita karena mereka perlu diselamatkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin memberi dalam kerajaan. Engkau berilah dengan sukacita. Selama ini kami diingatkan oleh-Mu, supaya bila kami memberi, selidikilah hati kami ya Tuhan. Kami dengan sukacita memberi untuk kerajaan-Mu, karena inilah kehendak. Kami memberi karena kami tahu banyak jiwa-jiwa yang perlu untuk diselamatkan. Kami memberi supaya ministry ini semakin maju dan memperkenalkan nama Yesus Kristus, memuliakan nama Yesus dimanapun penginjilannya berada. Haleluya ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Ya. Terus selepas offering nanti akan ada kesaksian. Selepas kesaksian, persiapkan dirimu untuk doa kesembuhan ya sebelum kita balik. Dan satu lagi, selepas doa kesembuhan jangan terus balik. Lepas doa kesembuhan, stay dulu sampai habis sebab ada doa penutupnya, namanya doa berkat. Itu sangat penting ya. Oke. Sering perhatikan hatikan, karena firman-Mu berkata, jika engkau memberi, berilah dengan sukacita. Selama ini kami diingatkan oleh-Mu, supaya bila kami memberi, selidikilah hati kami ya. Kami dengan sukacita memberi untuk kerajaan-Mu, karena inilah kehendak. Jadi kami memberi karena kami tahu banyak jiwa-jiwa yang perlu untuk diselamatkan. Kami memberi supaya ministry ini semakin maju dan memperkenalkan nama Yesus Kristus, memuliakan nama Yesus dimanapun penginjilannya berada. Haleluya ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord.